Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Sus. Perkenalkan, saya perawat Afdila. Saya izin memasangkan gelang pasien ya, Mbak. Apakah betul nama Mbak Vina dengan tempat tanggal lahir Bogor 25 Oktober 1997? Iya, betul, Sus. Apa keluhan yang Mbak rasakan? Ini, Sus, saya adalah pasien TB yang baru didiagnosa 3 bulan lalu. Dan sekarang saya merasa masih sering batuk yang tidak sembuh. Kadang batuk disertai darah. Kurang lebih 1 minggu mengalami demam ringan. Berat badan saya turun, sesak napas, dan nyeri di dada, dan berkeringat di malam hari juga, Sus. Apakah ada keluarga Mbak yang mempunyai riwayat TBC? Setahu saya tidak, Sus. Baik, kalau begitu saya panggilkan dokter terlebih dahulu ya untuk diperiksa lebih lanjut. Baik, Sus. Ini dok, pasien yang saya bicarakan tadi kepada dokter. Mbak, apakah minum obatnya teratur? Iya dok, saya tidak minum dengan teratur, kurang lebih 5 kali tidak minum obatnya karena waktu itu saya sibuk kerja sehingga saya lupa tidak minum obat. Karena mbaknya tidak teratur minum obat, saya sarankan mbaknya diperiksa ulang dengan cek laboratorium mikrobiologi. Apakah mbak bersedia? Bersedia dok? Sus, tolong bantu mbaknya cek laboratorium mikrobiologi. Permisi, Iya sus. boleh saya lihat gelang identitasnya dan Mbak tolong sebutkan nama dan tempat tanggal lahirnya ya. Baik sus, nama saya Vina, saya lahir di Bogor 25 Oktober 1997. Ya Mbak, sudah betul. Untuk hasil laboratoriumnya sudah keluar. Bagaimana ya sus hasilnya? Untuk hasilnya akan diberitahu dokter ya. Iya mbak, untuk hasilnya mbak saya diagnosa TB MDR. TB MDR yaitu yang dimana sudah resisten. Artinya TB mbak ini sudah kebal terhadap obat yang mbak konsumsi saat ini. Contohnya mbak sudah tidak bisa menggunakan obat yang sebelumnya mbak konsumsi, yaitu obat isoniazid dan rifampicin. Dan mbak harus ganti obat tersebut dengan obat yang baru untuk TB MDR ini, karena mbak sebelumnya tidak teratur dalam mengonsumsi obat. Apakah saya masih bisa sembuh dok? Jika mbaknya teratur dalam minum obat, kemungkinan besar mbaknya bisa sembuh. Baik dok, mulai sekarang saya akan minum obat dengan teratur. Resep obatnya sudah saya kasih kepada perawat. Mbaknya untuk sekarang ini jangan dulu pulang ya, pulangnya besok pagi saja. Baik dok. Ini sus resep obatnya. Baik dok, izin mengkonfirmasi ulang ya dok. Obat untuk Nyonya V dengan diagnosa medis TB MDR. Tanggal lahir Bogor 25 Oktober 1997. Diberikan obat ciprofloxacin 750 mg, ofloxacin 400 mg, kanamisin 2 gram, dan amikacin 500 mg. Iya benar sus. Sus jangan lupa ya untuk memberitahu pasien cara batuk efektif untuk membuang dahak, dan jangan lupa juga untuk menjelaskan cara minum obat dan efek sampingnya ya. Baik dok, saya permisi dulu karena ingin memberi resep obat kepada bagian farmasi. Selamat malam Mbak. Selamat malam sus. Ya Mbak, saya di sini akan memberikan obat yang sudah diresepkan oleh dokter. Sebelumnya saya ingin mencocokkan dulu identitas Mbak dengan identitas yang ada di gelang Mbak. Apakah Mbak bersedia? Iya sus, bersedia. Nama saya Vina, tepat tanggal lahir Bogor 25 Oktober 1997. Ya Mbak, sudah benar. Untuk obatnya ada ciprofloxacin dengan dosis 750 mg dikonsumsi secara oral dan merupakan obat untuk infeksi saluran pernapasannya. Terdapat efek samping diantaranya yaitu mual dan muntah, diare, sakit kepala atau sulit tidur. Selanjutnya ada obat ofloxacin dengan dosis 400 mg dikonsumsi secara oral dan merupakan obat untuk infeksi paru-paru. Terdapat efek samping diantaranya yaitu mual, perut rasa sakit, kembung atau kram, nafsu makan berkurang, diare, sakit kepala atau pusing, dan insomnia. Selanjutnya ada obat kanamisin dengan dosis 2 gram diberikan secara intravena dan merupakan obat untuk menghambat infeksi bakteri. Terdapat efek samping diantaranya nyeri atau iritasi di tempat suntikan, sakit kepala, demam, muntah atau kembung. Selanjutnya ada obat amikacin dengan dosis 15 mg diberikan secara intravena dan merupakan obat untuk infeksi bakteri yang sulit diatasi. Terdapat efek samping diantaranya mual, muntah, sakit kepala, sakit perut, nafsu makan menurun, nyeri atau kemerahan diare bekas suntikan. Dan untuk obat selanjutnya ada kanamisin, yaitu obat yang tidak boleh sembarangan digunakan karena resikonya bisa merusak sistem saraf, pendengaran, atau bahkan kerusakan ginjal.
Jika dikonsumsi tanpa resep dokter, obat harus disimpan di suhu ruangan. Kalau bisa, usahakan mempunyai tempat obat tersendiri. Apakah sudah jelas, Mbak? Iya, Sus, sudah jelas. Dikarenakan Mbaknya ada keluhan batuk, maka akan saya ajarkan batuk efektif untuk mengeluarkan dahak. Apakah Mbak bersedia? Iya, Sus, bersedia. Baik, untuk posisinya duduk bersandar di tempat tidur, letakkan atau lipat di depan ulu hati, lalu ambil napas melalui hidung secara perlahan. Tarik napas 4-5 kali. Saat ambil napas, bahu rileks. Tahan napas selama 2-3 detik, hembuskan perlahan. Pada tarikan napas kelima, sebelum batuk, condongkan badan sambil menekan lengan ke ulu hati terlebih dahulu. Angkat bahu dan longgarkan pergerakan dada, lalu batukan dengan kencang. Batuk seharusnya berlangsung kuat dan pendek. Cara ini akan membuat dahak keluar. Selain teknik 1 kali batuk, batuk juga bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali setelahnya, tapi dalam keadaan mulut yang lebih tertutup. Teknik batuk pertama bertujuan untuk mencairkan dahak dan mengalirkan ke saluran napas utama. Dahak kemudian akan dikeluarkan pada batuk yang kedua dan ketiga. Ambil napas kembali secara perlahan melalui hidung untuk membantu dahak mengalirkan ke belakang saluran napas. Dilakukan beberapa kali sesuai dengan kebutuhan sampai merasa bisa bernapas lebih lega dan batuk mereda. Seperti ini, kedua tangan ibu bisa dilipat di atas ulu hati. Ibu tarik napas, buang. Lakukan sebanyak 4 kali, tarik napas, buang. Tarik napas, ibu bisa tahan 2-3 detik. Buang. Tarik napas lagi, buang. Jika ingin membatukan, ibu bisa condongkan badan ibu ke depan, tangannya ditekan ke ulu hati, dan ibu bisa contohkan batuk. Naik napas dulu, perlahan, buang. Tarik napas, buang. Tarik napas, buang. Tarik napas, ibu bisa batukan. Ya ibu, setelah tadi dicoba, bagaimana perasaan ibu? Apakah lebih lega? Iya, Sus, lebih lega. Oh iya Mbak, untuk mengurangi resiko infeksi jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan terutama tangan ya. Karena banyak kan sudah ada infeksi dalam tubuh. Agar infeksi tidak tambah parah, selalu jaga kebersihan dimanapun, apalagi di rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan. Baik, Sus. Tempat tidurnya saya pasang bed rail ya Mbak, agar Mbaknya tidak terjatuh dari tempat tidur. Apakah diperbolehkan? Iya, Sus, silakan. Jika Mbaknya ingin ke kamar mandi atau memerlukan bantuan saya, bisa panggil saya atau mencet tombol di sebelah Mbak ya. Baik, Sus, terima